Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur? Kembali lagi di Ares Official. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ngobrolin tentang nasib, tentang perubahan hidup dari yang kurang kita suka. Perubahan nasib, perubahan hidup. Kita akan bahas itu dulur. Siapin kopinya dulu, kita ngobrol bareng. Bismillah. Siapa sih yang nggak mau berubah nasib ya? Semua orang pengen nasibnya berubah. Semua orang pengen jadi lebih baik. Karena ketika kita punya kehidupan hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka kita rugi. Kita termasuk golongan orang yang merugi. Nasib kita sama ya, sama dengan yang kemarin, itu aja sudah termasuk golongan yang merugi. Apalagi kalau nasib kita hari ini lebih jelek daripada yang kemarin. Maka hidup kita ini memang kita dimotivasi dalam Islam untuk jadi lebih baik dari hari ke hari. Harus bisa jadi lebih baik dari hari yang kemarin. Kita didorong, dimotivasi untuk terus memperbaiki diri, untuk asyik memperbaiki diri, untuk terus mau meningkatkan kapasitas diri. Kapasitas apa sih? Berupa pemahaman, keilmuan, kapasitas berupa spiritualitas juga meningkat. Kapasitas diri apa lagi yang ditingkatkan? Finansial dan segala macamnya. Dari hari ke hari harus lebih baik. Kita dimotivasi untuk seperti itu. Lu bagaimana sih kunci-kuncinya supaya kita bisa lebih baik ya? Reza juga selalu muhasabah diri, merenung. Apakah aku sudah lebih baik? Apakah hari-hariku sudah kujalani dengan asyik memperbaiki diri? Atau ada hari-hari yang aku lalai, aku lupa, aku stuck, diam di situ saja tanpa ada perbaikan, tanpa ada peningkatan diri? Tapi yang Reza rasakan, alhamdulillah, kita ada amalan, kita ada satu solusi yang alhamdulillah sudah kami lakukan, kami laksanakan, dan kami rasakan. Kami merasa alhamdulillah ya Rob. Ini untuk mensyukuri nikmat ya. Kehidupan kami membaik. Kehidupan kami dari hari ke hari meningkat. Kami evaluasi dari kehidupan kami yang lalu. Secara karir, finansial, pertemanan sosial, pemahaman, keilmuan, wawasan, spiritual, ketenangan hati. Kami ukur, kami renung-renungkan. Ternyata alhamdulillah hari ini insya Allah lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan apa kuncinya, apa amalan yang kami lakukan? Semoga ini bisa cocok dengan teman-teman semua. Dan insya Allah ini amalan ringan, mudah, tapi dampaknya besar. Reza punya keyakinan, kalau kita mau mengubah nasib, kalau kita udah lelah dengan hidup kita yang kayak gini terus, mungkin adanya kehidupannya sering dihina orang, diremehkan orang, bahkan diragukan oleh orang terdekat sendiri, keluarga sendiri, bukannya jadi support system tapi malah jadi orang yang paling membuat kita kecewa, paling membuat kitanya down ya, apalagi orang lain. Dan alhamdulillah ternyata kalau mau mengubah nasib, waktu subuh ini menjadi waktu yang ajaib bagi kami. Waktu subuh itu kami menganggap semacam ada portal ya,
ada portal untuk mengakses jalur langit, portal untuk mengakses dimensi spiritual. Di waktu subuh itu harus dimanfaatkan betul-betul. Paling jelek ya, kita bangun aja subuh, lalu jangan tidur. Jaga sampai sekitar jam 7 atau sampai jam 8 pagi. Kalau mau tidur silakan tidur, kalau mau kerja. Diistiqomahkan aja, diamalkan aja, bangun subuh jam 3 gitu, bangun subuh jam 3 atau setengah 4 sampai jam 7 atau jam 8. Jangan tidur. Jadiin kebiasaan selama 2 bulan. Itu saja merubah hidup. Apalagi kalau di waktu subuh itu bukan sekedar bangun, tetapi ada aktivitas yang mampu mengakses portal spiritual di waktu subuh itu jadi lebih maksimal. Kalau cuma bangun saja, secara spiritual, secara kehidupan kami merasa ada dampak. Bangun subuh aja, cuma bangun doang. Tapi begitu kami tambahkan lagi dengan amalan-amalan yang mampu mengakses dan memaksimalkan, ya, kami mengunduh gitu. Mengunduh banyak-banyak keberuntungan, keberlimpahan, kebaikan di waktu subuh. Wah, itu terasa betul. Ada percepatan di sana, percepatan perbaikan hidup. Ada keajaiban-keajaiban seperti Allah memberikan skenario yang baik dalam hidup kami. Besok paginya jam 8 kami ada urusan gitu kan. Kami mau mengurus sesuatu, kami ingin menghadapi sesuatu, itu lancar. Karena subuhnya udah diunduh. Kami sudah mengunduh kebaikan, kami sudah mengunduh keberuntungan. Bangun di subuh hari saja itu bisa mengubah nasib. Jadi kalau mau mengubah nasib, dimulai dari subuh hari. Dimulai dari kebiasaan bangun subuh hari. Jam 3 atau setengah 4 ya. Bangun tuh. Apalagi kalau melakukan aktivitas-aktivitas yang mampu mengunduh secara maksimal, menarik, mengambil secara maksimal keberuntungan, kebaikan, energi positif, apapun yang baik-baik dari portal spiritual di subuh hari itu. Wah, itu bakal dahsyat lagi tuh. Waduh, perubahan hidupnya akan terasa betul itu. Perubahan nasibnya akan terasa betul. Aktivitas-aktivitas apa yang perlu dilakukan? Ini yang menarik. Pasti pada pengen tahu semua ya. Aktivitas-aktivitas apa di waktu subuh itu yang bisa kita lakukan? Banyak. Pasti ada yang berpikir, oh, sholat tahajud. Betul. Itu juga bisa sebagai aktivitas yang mampu mengunduh secara maksimal kebaikan-kebaikan, energi positif, keberuntungan yang ada di portal spiritual pada saat waktu subuh itu. Selain sholat tahajud, ada banyak macam lagi sebenarnya. Kalau mau dirunut sepertinya tidak di video ini. Nantilah di video selanjutnya kita akan bahas aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa memaksimalkan ketika portal spiritual di waktu subuh itu terbuka dan kita terbangun, terjaga di waktu itu. Lalu kita ambil sesuatu yang ada di portal itu. Jangan dibiarin, jangan dianggurin. Portalnya dibuka lebar, diambil sebanyak-banyaknya supaya nanti jam 7, jam 8 pagi sepanjang hari urusan kita mudah, lancar. Skenarionya Allah berikan skenario yang baik-baik, yang mendukung kita lah, yang berpihak kepada kita. Takdir kita jadi baik, nasib kita jadi mujur. Itu yang kita rasakan. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua, keluarga Neduh, penonton Areza Official. Setidaknya di video ini yang perlu jadi garis besar catatan adalah ayo kita bangun di subuh hari dan kita jaga waktu subuh kita. Jadikan kebiasaan bangun subuh hari jam 3 atau setengah 4 pagi itu. Kita bangun aja. Bangun terus ngapain? Diem aja. Kalau agak ngantuk-ngantuk ya gak apa-apa. Agak ditahan-tahan sampai jam 7.
atau jam 8 pagi. Ditahan ngantuknya, diem aja. Pokoknya bangun pagi deh. Kalau mau sambil aktivitas masak-masak atau bersih-bersih ya silakan. Pokoknya bangun pagi aja, dibiasain sampai 2 bulan ya, sampai 2 bulan. Insya Allah nggak nyampe 2 bulan, di perjalanan menuju 2 bulan ini sudah terasa. Sudah banyak kejadian-kejadian yang perlu kita syukuri. Dan membuat kita menjadi insya Allah menambah iman kita. Wah dahsyat ternyata. Bangun subuh itu dahsyat. Ubah nasibmu dengan jaga waktu subuhmu. Ubah nasibmu, ubah takdirmu mulai dari waktu subuh. Waktu subuh itu ajaib. Seperti ada portal atau ada gerbang spiritual yang dahsyat. Ketika gerbangnya kebuka, kalau kita masuk ke dalamnya, kita bisa mengambil banyak keberuntungan, kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita di dunia, untuk urusan kita, hajat kita, keinginan kita di dunia dan insya Allah juga akhirat. Itu garis merahnya, itu benang merahnya. Yuk kita bangun pagi-pagi dulu. Kesempatan lainnya nanti akan kita bahas apa saja sih kegiatan-kegiatan, aktivitas yang bisa kita lakukan pada saat kita bangun di subuh hari, supaya kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan, mengunduh kebaikan-kebaikan, keberuntungan, kesuksesan dari portal spiritual yang ada di waktu subuh itu. Baik, teman-teman penonton Arza Official, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga sehat selalu, diberikan keberlimpahan rezeki, yang punya hutang lunas, yang punya sakit disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berikan keberuntungan buat kalian semua. Allah bantu, Allah tolong urusan kalian, masalah kalian, kesusahan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di Arza Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.